Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanesa Putri Ningrat dengan NIM A1L1 1915, jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai katabolisme lemak C ganjil. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pada awal video kali ini, kita akan membahas mengenai beta oksidasi, di mana asam lemak akan diubah menjadi energi akan melewati yang namanya reaksi beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi asam lemak adalah suatu proses yang berjalan dalam beberapa step. Langkah-langkah ini merupakan pemecahan asam lemak menjadi beberapa jaringan yang memproduksi energi. Asam lemak masuk ke dalam sel melalui pengangkut asam lemak yang ada pada permukaan sel. Beta oksidasi merupakan jalur-jalur khusus untuk degradasi asam lemak jenuh beratom C genap, asam lemak tak jenuh, degradasi asam lemak dengan atom C ganjil, serta alfa dan gamma oksidasi. Selanjutnya yaitu tahapan beta oksidasi, di mana rantai panjang asil CoA masuk ke tahapan beta oksidasi asam lemak, menghasilkan satu asetil CoA dari tiap siklus beta oksidasi asam lemak. Asetil CoA ini lalu masuk ke siklus asam trikarboksilat atau disingkat dengan TCA pada mitokondria. Langkah-langkah beta oksidasi yang terjadi antara lain sebagai berikut. Pertama, asil lemak CoA dikonversi menjadi enoil CoA, enzim asil CoA dehidrogenase. Enoil CoA lalu dikonversi jadi hidroksil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Langkah ketiga yaitu hidroksiasil CoA dikonversi jadi ketoasil CoA oleh enzim hidroksiasil CoA dehidrogenase. Selanjutnya yaitu ketosil CoA lalu diputus jadi asetil CoA dan asam lemak yang sisa. Langkah terakhir yaitu asetil CoA akan memasuki siklus Krebs dan membuat energi. Sementara itu, sisa asam lemak akan mengulang kembali fase dari awal untuk memproduksi asetil CoA yang lain. Tiap-tiap asam lemak akan menghasilkan perombakan setiap dua atom C. Contohnya yaitu asam palmitat, yaitu 16 atom C, berubah menjadi 8 asetil CoA, di mana asetil CoA ini lalu memasuki lingkaran Krebs untuk memproduksi energi ATP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asam lemak jumlah atom C ganjil. Asam lemak dengan jumlah atom C ganjil tidak banyak dijumpai di alam, tetapi ditemukan dalam jumlah yang signifikan pada sejumlah tumbuhan dan organisme laut. Contohnya seperti asam propionat dalam bentuk propionil CoA. Oksidasi asam lemak dengan jumlah atom C ganjil. Oksidasinya ini berjalan dengan normal. Akhir degradasi akan menghasilkan satu asetil CoA dan satu unit molekul dengan 3 atom C, yaitu propionil CoA. Propionil CoA tidak dapat memasuki siklus asam trikarboksilat sehingga perlu diubah dalam bentuk suksinil CoA. 3 tahapan reaksi yang dibutuhkan yaitu 1. Reaksi karboksilasi pembentukan D-metilmalonil CoA. Kedua yaitu isomerasi D-metilmalonil CoA menjadi L-metilmalonil CoA. Yang ketiga yaitu pembentukan suksinil CoA, di mana suksinil CoA yang terbentuk akan masuk ke jalur siklus asam trikarboksilat untuk membentuk asam suksinat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak reaksi pembentukan suksinil CoA berikut ini. Pada tahapan reaksi C ganjil ini, pertama-tama propionil CoA akan bereaksi dengan bikarbonat menghasilkan D-metilmalonil CoA dengan bantuan enzim propionil karboksilasi, yang mana enzim propionil karboksilasi ini bergantung pada biotin. Pada reaksi ini dibutuhkan ATP dan nantinya akan menghasilkan fosfat anorganik ditambahkan dengan ATP. Kemudian D-metilmalonil CoA dikonversi menjadi L-metilmalonil CoA, yang mana nantinya dibutuhkan enzim metilmalonil CoA rasemerase untuk mengubah D-metilmalonil CoA menjadi L-metilmalonil CoA. Kemudian L-metilmalonil CoA menjadi suksinil CoA, dibutuhkan metilmalonil dengan senyawa adenosin kobalamin dan hasilnya yaitu suksinil CoA.
Jumlah energi reaksi pembentukan suksinil-CoA yang dihasilkan dalam satu siklus Krebs yaitu sebesar 6 ATP.